Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semua baik-baik saja ya. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Ya. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang komputer. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Silahkan Khadijah. Persiapan. Siap. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Murajaah surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adinda. Fathana. Yang tinggi. Fitriani Sofwa. Flora. Kalista. Khadijah. Martia. Mufti. Nabila. Naila. Nashwa. Putri. Kesya. Safuria. Siti Habibatus Salma. Zakia. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek dulu meja belajarnya. Apakah sudah rapi? Ya, kalau ada peralatan lain selain yang kita butuhkan untuk belajar, silakan dikondisikan dulu, dirapihkan. Supaya kita belajarnya bisa kondusif dan kalian juga bisa fokus ya. Laptopnya sudah siap semuanya? Ada yang masih belum nyala laptopnya? Sudah ya? Sudah nyala semuanya. Ya, hari ini kan hari pertama kita belajar setelah PTS, betul? Masih ingat materi kita sebelum PTS kita bahas apa? Sampai terakhir, penyesuaian, betul. Kemudian setelah penyesuaian, laporan keuangan, betul. Setelah laporan keuangan, backup data, ya. Jadi kita sudah selesai satu siklus ya. Dari awal bikin profil sampai dengan backup data. Betul semuanya mengerjakan? Ya.
Itu perusahaannya perusahaan apa? Siapa yang masih ingat? Sebelum PTS kita mengerjakan perusahaan apa? Siklus perusahaan? Ya, betul. Sekarang kita lanjutkan materi setelah PTS yaitu komputerisasi file data akun. Dan melakukan file data yang setelah saat yang tadi ya jadi belajar ya kita kalau kita ya kita komputerisasi sebenarnya nggak untuk tahun AI sedikit dia pertemuan dan ya timnya cuma ya dari kayak biasa naik ya baru bisa banget nih.
Jadi satu would like
Sudah selesai untuk pretestnya? Ketiganya pipit. Gimana kahutnya barusan? Soalnya gimana soalnya? Bikin terkecoh sih, Bu. Ya, jadi nanti kita akan belajar lagi ini ya. Kemarin sudah versi yang perusahaan dagang, sekarang kita akan belajar untuk perusahaan. Apa sih bedanya? Nanti kalian ini ya analisis apa perbedaannya ketika kalian mengerjakan perusahaan dagang, kemudian nanti kita belajar yang perusahaan manufaktur. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan melihat video dulu. Videonya pendek, cuma 1 menit. Nanti kita di situ lihat. Kalian analisis ya, ada apa di videonya? Kalian lihat, nanti kita diskusi. Ada apa di videonya? Sebelum lihat video, Ibu bagian ini, biar kalian ada kerjaan sambil lihat video, sambil ngerjain kelompok ya, berdua. Tuh, 2, 3. Ini berdua sama Yaya, Nabila sama Ocha. Ya Allah, Bu, dia masa sekolah nggak bawa pulpen, Bu, Nabila? Adinda sama Jakia. Rina sama Martia. Kesya sama Olin. Pipit sama Nashwa. Ya nanti berkelompok. Berdua ya. Ya, Ibu jelasin dulu sebentar ya. Lembar yang akan kalian kerjakan selama 1 pertemuan ini. Kenapa ada lembar kerja ini? Biar kalian terarah pembelajaran hari ini. Kalian mau belajar apa sih? Nanti ditulis di sini sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi, kapan menjawabnya? Kalian selama pembelajaran hari ini, kalian perhatikan videonya, kemudian nanti modulnya, kemudian praktiknya. Selama praktik, kalian teliti, analisis. Nah, kemudian nanti di akhir, Ibu akan kasih waktu kalian untuk ditulis di jawabannya di sini ya. Berdua, kan berdua nih. Biar dua-duanya sama-sama kerja. Jadi ini ada 4 nomor, 2 nomor 1 orang, 2 nomor 1 orang tulisannya ya. Tapi jawabannya hasil diskusi 2 orang. Paham nggak? Jadi jawabannya didiskusikan oleh 2 orang, tapi nulisnya gantian. 1 orang ngejawab 2 nomor. Nulis 2 nomor ya, jawaban dari 2 nomor. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke video ya.
Hai, kalian tahu nggak sih jenis perusahaan itu ada apa aja? Berdasarkan kegiatan utamanya, perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, dagang, Lagi ya. Kalian tahu nggak sih jenis perusahaan itu ada apa aja? Berdasarkan kegiatan utamanya, perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contohnya, kantor akuntan, hotel, perusahaan transportasi, bank, salon, dan laundry. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi, kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contohnya, minimarket atau swalayan. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Contohnya adalah pabrik sepatu, pabrik baju, pabrik otomotif, dan pabrik yang lainnya. Setiap jenis perusahaan mempunyai pencatatan keuangannya sendiri. Dan kali ini kita akan mempelajari catatan di perusahaan manufaktur. Menurut kalian, bagaimana sih pencatatan keuangan perusahaan di perusahaan manufaktur? Mari kita diskusikan. Ya, sekarang diskusikan ya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Itu dari audionya. Kalau dari gambarnya? Ada orang, terus? Ada belanja. Satu orang siapa? Pipit. Pipit lihat apa tadi di video? Apa itu? Tadi apa? Ya, minimarket. Olin lihat apa tadi? Di videonya yang terlihat. Perusahaan. Lihat pabrik. Terus Nabila lihat apa tadi di videonya? Lihat orang bule katanya. Orang bulenya lagi apa? Lagi ngambil buah, lagi jajanan. Itu di mana ngambil buahnya? Di Supermarket. Nabila tadi lihat apa? Lihat barang-barang. Barang-barangnya ada di mana? Ada di toko. Kalau Jakia lihat apa tadi di videonya? Apa yo? Perusahaan yang kayak lagi ngolah barang-barang. Ada yang lagi ngolah katanya. Kalau Rina lihat apa? Lihat Perusahaan apa? Perusahaan apa? tadi apa sih yang bank internasional? Bank, lihat bank katanya. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Kalau hotel, terus? Kalau dari audionya, apa yang kalian simak barusan dari video ini? Pengertian perusahaan, kemudian macam-macam perusahaan. Ada apa aja katanya? Jenis-jenisnya? Perusahaan jasa, Jasa, dagang, dan manufaktur. Ada yang tahu bedanya? Kalau perusahaan jasa apa, dagang apa, manufaktur apa? Iya, boleh. Olin. Kalau perusahaan dagang itu yang beli dan cuma memasarkan gitu. Ya. Kalau dagang, kata Olin, beli, kemudian langsung dipasarkan kembali. Ada yang mau nambahin? Ditambahin sama Jakia, katanya tanpa diolah kembali. Betul ya? Tuh, setuju semuanya? Terus ada perusahaan apa lagi? Jasa. Kalau jasa apa pengertiannya? Jakia silahkan. Sampingnya Jakia, Dinda. Dinda. Perusahaan yang menawarkan jasa. Kalau satu lagi? Kalau manufaktur apa? Mengolah barang dari setengah jadi menjadi jadi. Kalau dari bahan mentah jadi setengah jadi masuk nggak? Kalau dari mentah jadi barang jadi? Ya, jadi mengolahnya bisa dari mentah jadi setengah jadi atau dari setengah jadi menjadi. Barang jadi itu apa sih? Barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Nah, sekarang udah tahu kan macam-macamnya ada 3 tadi.
Sekarang pencatatan keuangannya. Kira-kira antara jasa, dagang, dan manufaktur ada perbedaan nggak? Bedanya di mana? Ada yang bisa menyebutkan? Soalnya kalau itu harus hitung biaya produksi, overhead, apa ya? Iya betul. Jadi karena ada proses produksi, jadi harus ada perhitungan produksinya. Ada lagi yang? Caranya. Tapi sepakat ya semuanya bahwa laporannya pasti berbeda, transaksi keuangannya pasti berbeda, betul? Ya, kemudian ada transaksi yang dicatat secara manual dan ada yang dikomputerisasi digital ke dalam komputer. Bedanya apa? Kalau yang manual kira-kira gimana? Ribet, terus? Banyak waktu, ngeluarin banyak kertas, banyak tinta. Pakai, iya. Misalkan filenya bisa disimpan di internet gitu filenya. Kemudian lebih praktis. Jadi pasti ada bedanya ya antara yang manual. Ya, secara komputerisasi. Yang hari ini kita akan bahas adalah yang komputerisasinya, yaitu menggunakan apa? Hai. Komputerisasi file data akuntansi perusahaan manufaktur. Tadi manufakturnya sudah kita bahas. Kemudian komputerisasinya, kalau komputerisasi itu apa sih? Menggunakan sistem. Jadi hari ini, setelah belajar hari ini, kalian harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana sih komputerisasi file data di perusahaan manufaktur. Manfaatnya apa sih kita belajar hari ini? Bahas komputerisasi file data perusahaan manufaktur. Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira setelah mempelajari ini manfaatnya apa? Atau misalkan ada orang tuanya yang punya perusahaan manufaktur? Yang suka bikin cemilan, ada nggak? Dijual. Ada catering. Terus apa lagi? Ada ya? Ada ya yang suka proses produksi. Nah, kira-kira catatan manufaktur orang atau kita mau bekerja di bidang industri atau manufaktur pasti kepake kan ya? Ya. Jadi itu manfaatnya untuk belajar hari ini. Aplikasinya tadi pakai apa? Mayopnya udah dibuka belum? Ayo dibuka semuanya, Ibu cek ya. Baru dibuka aja dulu. Di menu utamanya. Ya, Bu. Ya, punya Ibu juga dibuka ya, biar sama kayak kalian. Loading, Bu. Ada yang loading? Udah, Bu. LMS, dibuka LMS. Selain pakai LMS, yang dipakai modul pelajaran. Dulu yang PDF. Sudah dibuka? Isinya apa? Komputerisasi file data perusahaan manufaktur. Di sini nanti ada soalnya ya di bawah. Coba dibuka. Soalnya kira-kira perusahaan apa yang kita kerjakan hari ini? Manufaktur. Ya, nama perusahaannya apa? Ya, jadi di sini kita punya studi kasus. Perusahaan manufakturnya namanya Warniker ya. Soalnya keuangan adalah aplikasi
Profil kebijakan apa ya? Tadi selama menjelang kalau kemarin standar saat misalnya apa? Sensorial magnitude. Ya. Nah, untuk jadwalnya pengerjaannya adalah ini ya. Bisa kalian lihat hari ini tanggal 14 apa yang dikerjakan? Kemudian nanti pertemuan keduanya kita mengerjakan apa? Pertemuan ketiganya? Pertemuan keempatnya? Tanggal berapa ini? Ya, jadi ini udah masuk bulan November ya. Kemudian selanjutnya pertemuan 6. Pertemuan 7. Ya, jadi ini sampai dengan sebelum PAS. Pas ya. Jadi kita akan mengerjakan satu siklus. Studi kasusnya tentang nama perusahaannya apa tadi? Ya. Dan dikerjakan setiap hari Jumat, tanggalnya sudah ada di sini. Kemudian nanti dikumpulkannya kemana? Ya, jadi setiap pertemuan ada filenya yang harus dikumpulkan ke. Sudah tahu cara ngumpulinnya? Sekarang kita kembali lagi ke yang pertemuan hari ini tentang profil dan coba dibuka modulnya atau kalian bisa juga menggunakan ini ya. Kita punya buku paket. Di bawah buku paketnya? Coba perlihatkan mana buku paketnya. Ya. Jadi selain pakai modul, kalian juga bisa lihat di kelas 19 atau 20. Materinya ada di ya. Nama perusahaannya apa di sini? Ya, jadi kalian bisa menggunakan sumber dari buku. Kalau misalkan pengen di layar laptopnya full gitu ya aplikasi Mayob. Kemudian soalnya ada di buku, bisa ya. Atau misalkan suka ada nggak sih yang nggak mau ngetik, pengennya copy paste? Siapa yang kayak gitu? Nah, untuk kaum copy paste bisa pakainya modul ya. Modulnya tadi ada di mana? LMS ya. Kemudian ada lagi sumber yang ketiga di link tutorial. Jadi Ibu udah bikin tutorialnya. Ada video ya di YouTube. Kalian bisa klik itu. Jadi kalian tinggal ngikutin langkah-langkah di situ. Jadi kalau di situ sudah ada soalnya dan sudah ada cara ngerjainnya kayak gimana gitu. Kalau kalian pilih yang kira-kira ngerjain sendiri dari buku, lewat modul atau lewat tutorial? Ya, bebas ya. Yang penting ada bunyinya dulu. Ya ada, di tutorial juga ada suaranya aja. Suaranya aja ada di situ. Sekarang kita kembali ke aplikasinya. Kira di sini kalau misalkan bikin baru perusahaan nih, berarti kliknya yang mana? Sudah semuanya diklik?
Ada yang mau ngerjain di depan nggak? Biar di sini punya ibu juga dikerjain. Ya? Iya, nggak apa-apa. Olin aja sini. Ya, biar ibu bisa sambil keliling. Martia boleh Martia. Martia mengajukan diri. Mendekat ke. Sudah siap? Setelah krik-krik, tampilan apa yang muncul? Kemudian klik apa selanjutnya? Setelah klik next muncul menu apa? Company information, berarti untuk mengisi apa? Untuk mengisi nama perusahaan, alamatnya, nomor teleponnya, dan lain-lain. Kita lihatnya dari mana? Iya, boleh dari modul, dari buku paket juga boleh. Iya, silahkan boleh diketik atau boleh. Serial number diisi ada di buku paket serial numbernya. Ini. Diisi. Aneh nomor 4 company information. Kolom serial number. Yang terdekat ya. Itu Naila Surya Manurung. ada masih ada kok. Ya Allah Bu, tinggal dikit belum bisa nyebut kampus. Company name-nya? Apa adresnya? Nomor 952 Jakarta. Ya. Kenapa kalau nomor Bisa. Gelap banget, kelihatan nggak? Nggak ada. Oh ini nih di sini. Ketuker. Sudah siap? kamu udah Kalau sudah selesai, ini udah selesai ya, menginput profil perusahaan. Kalau mau diisi serial nomornya di buku paket. Halaman berapa tadi Nabila? Halaman 28. Iya, 27. 28. Begini kamu di sini. Iya. Pasti. Iya, ini kan? berapa? Enggak apa-apa. Yang wajib diisi adalah iya, ini yang tadi ada di pretest ya. Berarti nanti di post test harus betul ya. Bu, ini udah boleh Bu. Sudah? Kalau sudah klik. Jadi di komputerisasi data akuntansi itu yang pertama kita isi profil perusahaan atau bahasa Inggrisnya adalah company information. Kemudian klik next. Kita masuk ke accounting information. Di sini isi atau input kebijakan akuntansinya. Yang pertama adalah artinya tahun transaksi. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2018. Diisi tahun 2018. Kemudian last month of financial year. Diisi apa? Bulan Agustus. Dari mana Agustus tuh?
Conversion month-nya, last month dulu, last month-nya. Last month-nya Desember. Last month itu apa sih? Bulan terakhir atau bulan tutup buku dalam periode akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah Januari gak sih? Maaf. conversion month-nya. Kenapa Agustus? Karena trial balance terakhirnya bulan, berarti transaksi yang selanjutnya akan diinput bulan Agustus. Yang terakhir, number of accounting period-nya diisi 12. Kemudian klik next. Nah, di sini ada konfirmasi nih. Apa tulisannya? Ya, sambil menunggu Flora, kita bahas ini. Please confirm your accounting information. Kemudian baris keduanya apa? This information cannot be changed once company file has been created. Artinya, kalau filenya sudah dibuat, berarti tidak bisa dirubah atau diedit untuk accounting information. Jadi ini yang sering salah di sini nih. Jadi kalau accounting information-nya ada yang salah, itu nggak bisa diedit. Berarti jalan keluarnya adalah buat lagi dari awal. Seperti itu ya. Kemudian sekarang klik next. Lanjut ke account list. Gimana cara bikin account list-nya? Ada 3 pilihan, yaitu I would like to start, kemudian I would like to import, yang ketiga I would like to build. Bedanya apa? Kalau start, akun yang sudah disediakan Mayob. Kalau yang kedua, import dari akun yang sudah dibuat sebelumnya di Excel ya. Jadi nanti bisa diimport ke sini. Yang ketiga, buat sendiri di Mayob dari awal berarti ya. Kita pilihnya yang mana? Ya, jadi untuk perusahaan manufaktur ini kita akan belajar mengimport datanya dari Excel. Kemudian klik next. Nah, ini juga yang sering terlihat nih. Klik. Untuk apa fungsinya? Untuk mengedit nama file dan lokasi penyimpanannya. Ya. Dinamain Martia 12B. Iya, ditungguin. Kemudian foldernya diklik di dokumen ya. Ya, di situ. Atau bikin lagi di sini, new folder. Martia 12B. Jangan lupa ya, klik foldernya mau disimpan di mana. Jangan sampai di defaultnya tadi ada di drive C Mayob. Nanti kalian susah menemukan, jadi kalian pindahin ke folder yang gampang kalian temukan. Sudah? Yang belum siapa? Jadi barusan komputerisasi file data akuntansinya kita baru ngerjain 2 ya, yaitu profil dan kebijakan akuntansi. Itu yang kita kerjakan hari ini. Untuk proyek selanjutnya itu akan berurutan ya. Habis ini kira-kira apa? Setelah selesai profil, apa yang dikerjakan? Sebelum customer supplier, daftar akun dulu ya, daftar akun dan saldo akun. Kemudian, sudah semuanya? Siapa yang belum? Tinggal Dinda. Ya, kalau sudah klik next. Ada 2 pilihan.
Fungsinya apa? Dibaca nih, masih bahasa Inggris. Silakan terjemahkan. Klik setup assistant if you. Ya, jadi kalau mau mengcustomize atau men-setting, mengatur lebih lanjut, bisa pilih setup assistant. Tapi kalau misalkan mau langsung ke layar utama Mayo, berarti kliknya ya, boleh diklik. Sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini, praktiknya sampai sini. Jadi barusan ngerjain apa? Input apa? Yang kedua, iya, jangan lupa masih ada yang harus diisi. Untuk kelas 10, bisa dari suara ibu. Boleh minta tolong, punten satu orang ke bawah yang ngambil tahun ke ruang guru. Oke. Ini udah kelar, Bu. Ya. Baru praktiknya, kan ini belum diisi tadi. Kira-kira kalau dari komputerisasi yang barusan nih, baru profil dan kebijakan akuntansi, sudah terlihat belum perbedaannya antara perusahaan dagang yang kalian kerjakan sebelum PTS dan perusahaan manufaktur? Belum ya? Ada yang beda dikit apa? Sama tuh impor? Sama. Ya, jadi nanti akan terlihatnya di daftar ya, karena akun-akunnya kalau perusahaan dagang manufaktur pasti berbeda. Kalau sekarang berarti sudah kelihatan belum perbedaannya? Kembali ke kertasnya yang tadi. Kalau misalkan di buku paket tidak ada, atau misalkan di modul tidak ada, kalian boleh searching di internet sebanyak-banyak informasi. Ya, karena tadi kan belum kelihatan ya perbedaannya antara perusahaan dagang sama manufaktur. Jadi kalian bisa cari dari sumber yang lain. Jangan lupa kerjain LKPD-nya gantian ya. 1 orang 2 nomor, biar sama-sama bekerja. Nanti ya setelah selesai LKPD-nya. Udah belum? Ibu pengen 1 orang perwakilan membacakan hasil jawaban LKPD-nya. Siapa yang mau ke depan? Ayo, ini siapa? Ketua kelompoknya di sini, Flora atau ya? Ini udah ini. Udah Bu, udah bagus belum? Aku kan cepat. Tinggal nomor 3 dan 4-nya. Baru nomor 1. Dijalan kenapa ya, Bu?
Jamnya jam 8. Nggak tahu, Bu, nggak tahu. Sama. Dua. Lagi azan. Iya. Ada yang udah selesai? Gantian nulisnya sama Ocha. Coba pakai punya Dinda. Kenapa laptopnya? Udah ya, sebetulnya. Iya. Jangan lupa tadi latihan praktiknya kumpulin ke sini ya. Latihan praktik yang barusan, file mayobnya yang MYO kumpulin di latihan praktik. Jadi nanti kita akan kumpulin semuanya ya, dari mulai profil, terus nanti ada daftar akun, sampai laporan keuangan. File mayob yang ekstensinya MYO. No. Ya. Jangan lupa ya, kumpulkan file mayobnya. Ya? Tapi yang tadi dikerjain sampai selesai nggak? Berarti tinggal dikumpulkan ya. Ibu yang kayak gitu apa ya, lupa? Ini ya. Terus no. Checklist no. Satu lagi. Iya, Bu, bentar. Ini searching. Ini keluar aja kan. Boleh? Nomor berapa itu yang nggak cukup? 3. Ini aja tapi. Wow. Sudah? Boleh dibacain nggak di depan kelas? Boleh, Bu. Olin? Sama Kesha, Bu. Ya. Mau ganti? Aku. Di sini, depan kelas. Salah nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa.
Ya, kita dengarkan ya hasil pencarian informasi dan diskusi kelompoknya Olin dan Kesha. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Yang kedua, apa ciri-ciri perusahaan manufaktur? Jadi ciri-cirinya itu pertama mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi barang yang siap dipasarkan. Terus biasanya itu pendapatan usahanya itu berasal dari menjual produk barang, dan yang terakhir itu memiliki persediaan produk secara fisik. Yang terakhir, bagaimana langkah-langkah sosialisasi pada perusahaan manufaktur? Pertama, membuka mayop, terus program terus mengisi content information, jadi change untuk mengubah lokasi file biar tidak ketukar-tukar, terus biar gampang gitu kita cari filenya. Terus yang itu kita klik alur tujuh atau alur import. Ini kamu baca kan? Hah? Nomor 3. Beda nanti aja kamu yang baca. Iya, nggak apa-apa. Sorry, terus klik alur tujuh atau alur import. Terus yang terakhir command center. Dan ini nomor 3 yang kelewatan tadi. Mengapa perlu komputerisasi akuntansi pada perusahaan manufaktur? Karena itu biar perusahaan manufaktur kan biasanya kan itu memiliki banyak pencatatan transaksi, baik pencatatan transaksi pemasukan ataupun pengeluaran. Yang mana itu harus menggunakan pencatatan secara digital supaya lebih praktis dan efisien. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Mana kurang semangat itu tepuk tangannya? Ya, itu perwakilan aja ya, karena kita waktunya tinggal sedikit lagi, 10 menit lagi kita gunakan untuk post test, karena tadi ada pretest, sekarang post testnya di puisis. Ya, terakhir satu lagi post test. Iya. 9726. Soalnya sama persis kayak tadi yang pretest. Berarti kalau tadi masih 70 atau 80, sekarang harus 100 ya. Kan pertanyaannya yang tadi dikerjakan. Kayak misalkan di company information tadi apa? Tadi kan udah dikerjakan juga. Mana belum ada yang masuk? Baru 3, 4. Bentar bu. Gak mau ada power up. Ini berisik banget. Kemarin waktu berisik banget. Kenapa kalau ada power up-nya? Gak apa-apa. Berapa tadi kodenya bu? Jadi error. Ini Apa yang bukan punya Aju? Puisis bu. 7926. Ini. Baru 11 orang. Satu lagi. Mana Bilan? Mana Ice? Nggak ada yang Leslar apa gitu? Nggak ada dedenya, nggak ada dedenya. Iya, sampai ada expert. Gua kasih ini ya bu.
tadi. Oh itu tuh ada yang ngirimin. Putri yang ngirimin. Dinda bisa Dinda? Ada yang like nggak? Ulija, Dinda, Rina, Kesha, Naila, Salma udah selesai. Naila belum ya? Kalau benar semua, kan mau ke yang ke satu ya. Ya sambil nungguin yang belum, kita simpulkan pertemuan hari ini ya. Barusan belajar apa? Komputerisasi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa? Kalau komputerisasinya yang tadi dilakukan apa aja? Profil dan kalau di dalam profil ada apa aja?
kemudian daftar customer, kemudian supplier, kemudian story. Itu untuk minggu depan ya. Nanti akan terlihat lebih jelas lagi perbedaan perusahaan dagang dan manufakturnya di daftar akun, karena pasti ada akun yang berbeda ya. Kemudian juga di bagian inventory atau persediaan, karena kalau di manufaktur ada berapa persediaannya? Ada persediaan apa aja? Persediaan bahan, kemudian bahan penolong, kemudian dalam proses, kemudian barang yaitu untuk pembelajaran depan ya. Itu satunya adalah Khadijah, yang keduanya adalah Kalista, kemudian yang ketiganya Dinda. Dinda diam-diam di pojokan, tapi tiba-tiba ketiganya. Yang lainnya mengajar. Ya, dari pembelajaran hari ini yang menurut kalian susah yang bagian mana? Kalau profil sama kebijakan akuntansi, accounting information, susahan yang mana? Yang current sama conversion one sering kebalik. Terus apa lagi? Oh iya, antara pilih I start, I import atau I build. Ya, itu yang suka susah juga. Kalau untuk ngerjainnya enakan di Quizizz atau di Kahoot? Kenapa? Gimana? Ada tim Quizizz, ada tim Kahoot, ada tim LMS nggak? Kenapa? Emang kalau LMS kenapa? Oh, karena nggak ada animasinya, nggak ada warna-warnanya gitu ya, polos. Kalau misalkan ngerjain tuh tadi kan ngerjain praktik, kalian enak lihat buku paket, lihat modul, atau lihat video YouTube? Modul biar langsung copy paste. Iya. Buku paket, ada yang tim buku paket, ada lagi yang beda? Timnya Bu Willy langsung praktek. Iya. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Paling tadi ya di bagian accounting information yang masih ada banyak yang masih suka ketukar-tukar gitu ya. Yang lainnya tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, Nabila istighfar, dan doa kafaratul majelis. Ya, dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Makasih banyak Ibu. Makasih Ibu. Boleh dan Daniel. Ininya boleh dikumpulkan? LKPD-nya. Jangan lupa file mayopnya kumpulin ke LMS ya. Iya, udah. Udah dikasih nama. Tadi ada dua yang ini melopet. Cuma pas aku geser ke sini dia jadi hilang. Digeser kemana? Geser ke sini tapi belum nyampe ke sini.
Terus gimana? Disuruh ngapain? Nabila udah belum? Oh, lagi dibuka. Ini karena aku. Ngeliat ada Andi. Sudah ada lama. Nah. Iya. Udah? Aku tadi mau ngobrol sama Fikri, tapi bisa ada tambahan. Ini jajan. Cantik banget, Masya Allah. Iya, kamu juga cantik. Kenapa? Apanya? Kalau kamu